Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baiklah, berjumpa lagi dengan Bapak Muhammad Hussein SPD, Bapak Guru Mapel PJOK SMA Negeri 5, Bagan Sinembah. Baiklah, pada pertemuan kali ini di kelas 12, Bapak akan menyampaikan materi tentang bab 8, yaitu renang. Ya, seperti yang sudah kita pelajari mungkin di kelas 10 dan kelas 11, dan kita ketahui renang itu ada 4 gaya. Yang pertama yaitu gaya bebas, kemudian ada gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. Oke, jadi renang ini diperlombakan di tingkat olimpiade, ada juga tingkat nasional, yaitu kalau di Indonesia ada Pekan Olahraga Nasional, dan juga ada kejuaraan renang nasionalnya, dan di daerah-daerah ya, setiap provinsi itu ada perlombaan-perlombaannya. Ya seperti Porda mungkin, ataupun ya kejuaraan-kejuaraan pelajar ya, untuk renangnya. Ya, adapun nomor-nomor renang putra dan putri yang diperlombakan dalam suatu olimpiade, yakni yang pertama itu gaya bebas. Nah, gaya bebas itu ada beberapa nomor. Ada nomor 50 meter, kemudian ada 100 meter, 200 meter, 400 meter, dan untuk putri itu yang jaraknya agak jauh itu 800 meter, dan untuk putra 1500 meter. Itu gaya untuk renang bebas. Kemudian ada gaya kupu-kupu. Kalau untuk gaya kupu-kupu, putra dan putri itu ada 100 meter dan 200 meter. Kemudian ada gaya punggung ya. Gaya punggung ini ada dua nomor juga, 100 meter dan 200 meter. Kemudian gaya dada. Gaya dada juga ada 100 meter dan 200 meter. Kemudian gaya ganti perorangan 200 meter dan 400 meter. Nah, kalau gaya ganti perorangan ini maksudnya itu jadi satu orang perenang ini melakukan 4 gaya ganti ya. Kalau 200 meter berarti tiap 50 meter ganti gaya. Kalau di 400 meter itu setiap 100 meter ganti gaya. Seperti itu. Ada gaya ganti estafet 4 kali 100 meter. Nah, ini kalau ini estafet berarti ada 4 orang. 4 orang melakukan ya masing-masing satu orang itu satu gaya dikali 100 meter, jadi satu orang itu berjarak 100 meter, jadinya 400 meter ya. Kemudian ada gaya bebas estafet. Nah, ini gaya bebas estafet ini ya, yang melakukan itu 4 orang. Nah, untuk jaraknya itu dikali 100 meter, jadi estafet ya. Pertama pelari perenang satu renang sampai finish 100 meter, kan ukuran klub itu 50 meter, 50 meter sekali 50 meter balik 100 meter langsung ganti, seperti itu. Kemudian ada 4 kali 200 meter, jadi setiap perenang ini melakukan jarak 200 meter, berarti 2 kali bolak balik 50, 100, 150, 200 ganti, seperti itu. Oke ya, olahraga renang ini ya tidak hanya semata-mata untuk olahraga prestasi, tetapi juga ada manfaat-manfaat selain untuk prestasi, yaitu untuk kebugaran. Nah, ini akan Bapak bahas. Yang A, mengenal aktivitas gerak renang. Oke. Tujuan berenang tidak semata-mata untuk mencapai prestasi, tapi untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Di antaranya adalah untuk pembentukan dan pengembangan fisik, pembinaan hidup sehat, pemeliharaan kesegaran jasmani, dan peningkatan kapasitas tubuh. Nah, jadi olahraga renang ini bisa untuk ya kebugaran kita, kesehatan kita ya. Bisa juga tujuannya untuk prestasi juga bisa ya. Tapi selain dari prestasi tadi, bisa membentukkan dan pengembangan fisik kita, pembinaan hidup sehat, pemeliharaan kesegaran jasmani ya. Ya kurang lebih itu sama dengan olahraga-olahraga yang lain juga. Ya, kita berolahraga ini kan
tidak semata-mata hanya untuk mencari prestasi ya. Kita bisa juga ya untuk badan kita lebih sehat, membakar kalori atau lemak yang ada dalam tubuh, dan kita menjadi sehat, dan juga ya otak kita juga menjadi segar ya. Olahraga ini juga bisa dibilang menjadi sebuah refreshing otak kita ya, dan juga badan kita. Kemudian ada manfaat renang bagi tubuh. Nah, ya, dengan kita sering atau rutin berolahraga renang ini mempunyai manfaat. Yang pertama, meningkatkan kualitas jantung dan peredaran darah. Ya, jantung merupakan organ tubuh yang memompa darah. Jadi jantung ini organ tubuh yang paling vital dari tubuh kita, yang fungsinya itu memompa darah agar mengalir ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan darah itu mengangkut sari-sari makanan dan oksigen. Jadi darah ini mengangkut sari-sari makanan, apa yang kita makan itu sari-sarinya itu dialirkan ke seluruh tubuh, dan juga oksigen, sehingga terjadi proses pembakaran serta menghasilkan energi. Nah, jadi ya energi kita kan itu berasal dari sari-sari makanan yang kita makan, kemudian dibawalah darah mengalir ke seluruh tubuh sehingga kita memiliki energi yang diperlukan untuk bergerak. Kemudian fungsi yang B itu meningkatkan kapasitas vital paru-paru. Nah, kapasitas paru-paru kita meningkat. Paru-paru berfungsi untuk mengambil oksigen yang sangat diperlukan dalam proses oksidasi. Jadi paru-paru itu berfungsi untuk mengambil oksigen yang kita hirup. Kemudian ada proses oksidasi atau pembakaran. Renang akan melatih kerja paru-paru dan meningkatkan kemampuan paru-paru untuk mengambil oksigen yang banyak. Ya, jadi dalam olahraga renang ini itu melatih paru-paru kita ya, melatih meningkatkan kemampuan atau kapasitasnya itu bisa menjadi meningkat gitu. Jadi dalam paru-paru ini bisa mengambil oksigen yang banyak karena paru-parunya itu meningkat, jadi oksigen itu bisa kapasitasnya itu bertambah di paru-paru kita. Nah, dalam olahraga renang itu kan juga dilatih pernapasan, bagaimana kita bisa bernafas dengan waktu yang lama gitu ya. Kemudian dengan terpenuhinya oksigen, maka proses pembakaran dalam tubuh menjadi lancar sehingga energi yang diperlukan dapat terpenuhi. Jadi oksigen itu melakukan proses pembakaran dalam tubuh kita sehingga menjadi lancar dan kita memiliki energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian manfaat yang selanjutnya yang C, yaitu mempengaruhi otot menjadi berisi. Nah, ini karena ini adalah olahraga, ya tentu saja otot kita menjadi berisi. Nah, ketika berenang akan terjadi gerakan otot yang dinamis dan otot akan bekerja terus-menerus. Hal ini akan membuat serabut otot bertambah banyak dan bertambah kuat sehingga otot-otot tubuh akan kelihatan lebih berisi dan padat. Nah, ini untuk fisik ya. Manfaat selanjutnya itu untuk fisik, ini menjadi otot kita berisi. Nah, mengurangi lemak-lemak yang ada dalam tubuh kita. Nah, dalam olahraga renang ini kan semua anggota tubuh bergerak, dimulai dari yang di atas itu kepala sampai kaki itu bergerak ya, tangan kita, kaki, kepala dalam kita mengambil nafas. Kalau tadi untuk meningkatkan kapasitas paru-paru dalam pernafasan, kalau ini otot kita ya. Ini bisa menjadi, kalau di fisik itu ya tubuh kita bisa bentuk, bisa padat, mengurangi lemak kita ya. Kalau di otot perut ya bisa six pack. Ini kalau rutin olahraga renangnya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa Bapak
sampaikan materi kelas 12 ya. Mudah-mudahan anak semua yang tadi Bapak sampaikan ya bisa diterima dan juga dipahami ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan analisis gerakan-gerakan renang. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan dan Bapak akhiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.